Di bawah atap gereja Katolik Roma terbesar, Basilika Santo Petrus, dua pemimpin dunia menjalani pertemuan yang sangat krusial. Keduanya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mereka mengadakan dialog singkat, kurang lebih 15 menit sebelum makaman Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April 2025. Itu adalah pertemuan pertama Trump-Zelensky setelah sempat cekcok di Gedung Putih pada Februari 2025. Beberapa pihak menyebutnya sebagai keajaiban Paus Fransiskus. Lalu apa saja Zelensky dan Trump bicarakan dalam dialog intim tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampak sibuk dengan urusan mereka saat menghadiri makaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu 26 April 2025. Keduanya bertemu tatap muka untuk pertama kali setelah terlibat cekcok di Gedung Putih pada bulan Februari lalu. Meski awal Zelensky dikabarkan absen dalam prosesi pemakaman Paus karena harus menghadiri rapat militer mendesak, tapi akhirnya ia tetap datang ke Vatikan. Dalam pertemuan itu tampak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut serta dalam perbincangan. Zelensky mengatakan mereka membahas keamanan rakyat Ukraina, pelaksanaan gencatan senjata tanpa syarat, dan perdamaian jangka panjang untuk mencegah perang di masa depan. We had productive meeting. I don't want to go to a lot of details if it's possible because the questions, very sensitive questions on, of course, totally it's about how to bring peace closer and how was resultative, positive Paris and London, and we want to continue such meetings to bring peace to Ukraine. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak menyebut pertemuan tersebut sebagai konstruktif. Hal serupa juga disampaikan Direktur Komunikasi Gedung Putih Stephen Chung. Chung menyebut pertemuan keduanya berjalan dalam suasana diskusi yang produktif. Ex-Duta Besar Inggris untuk Rusia, Sir Tony Brenton, mengatakan makaman Paus Fransiskus membuka peluang emas pertemuan para pemimpin dunia dalam suasana positif, termasuk antara Zelensky dan Trump. Sementara Pastor Francesco Giordano menyebut pertemuan itu sebagai keajaiban Paus Fransiskus. Selama masa pemakaman Paus pun, Trump dan Zelensky tampak duduk di barisan depan, namun dipisahkan oleh belasan pemimpin negara lain. Menurut keterangan para ajudan, dalam pertemuan tersebut Trump kembali mendorong Ukraina untuk mencari jalan damai dengan Rusia. Momen itu menjadi sorotan mengingat kedua pemimpin negara itu sempat terlibat cekcok karena Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance mengkritik Zelensky kurang berterima kasih atas bantuan militer AS. Tak hanya pada momen makaman Paus, Trump dan Zelensky juga dijadwalkan bertemu kembali pada hari yang sama di Roma. Akan tetapi sudah pemakaman, Trump bersama rombongan langsung menuju bandara untuk kembali ke Washington DC. Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan padatnya jadwal para pemimpin membuat pertemuan kedua di Roma belum terjadi. Meski demikian, Zelensky telah mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Macron dan PM Starmer. Pertemuan Trump-Zelensky terjadi sehari setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, kembali dari pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Pertemuan selama 3 jam itu merupakan yang keempat kalinya antara Witkoff dan Putin dalam 2 bulan terakhir. Penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, menyebut pertemuan itu konstruktif dan bermanfaat. Fokus pertemuan paparnya adalah prospek perdamaian dengan Ukraina, serta kemungkinan komunikasi langsung antara Moskwa dengan Kiev. Rusia dan Ukraina tidak berkomunikasi langsung sejak invasi yang dimulai pada Februari 2022 lalu. Sebaliknya, negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, menuding Rusia lah yang menunda-nunda perjanjian damai. Mereka menuding Putin mengulur waktu untuk mencaplok wilayah Ukraina sebanyak-banyaknya.
Selain semenanjung Crimea direbut paksa pada tahun 2014, pasukan Rusia menduduki Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kharkiv. Eropa juga menilai Trump tergesa-gesa menyelesaikan perang ini sehingga tidak berkeadilan. Cara yang dipilih Trump adalah dengan menekan Ukraina. Ia sempat menuduh Kiev bermain api dengan hendak bergabung NATO. Berbagai tawaran diusulkan Trump pun condong membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satunya adalah ia meyakini bahwa semenanjung Crimea tidak akan dikembalikan ke wilayah Ukraina. Hal ini ia katakan ketika diwawancara di New Jersey pada Minggu 27 April 2025. Well, he did, very briefly, but Crimea was given away by Barack Hussein Obama and by Biden. That's 11 or 12 years ago. That's a long time ago. I don't know how you can bring up Crimea because that's been a long time. Nobody brought it up for 12 years and now they bring it up now. So I told them, you can maybe go back to Obama, ask them why they gave it up. They gave it up without a shot being fired, by the way. Trump juga mengeluhkan Zelensky yang terlambat 3 pekan untuk menandatangani perjanjian logam tanah jarang. Adapun sebagai bagian dari penjaga perdamaian, Amerika Serikat meminta semua kuota eksploitasi logam tanah jarang Ukraina. The Miracle of Vatican. Setelah cekcok dan seolah perang dingin, Trump Zelensky kembali bertemu di gereja terbesar umat Katolik Roma. Pertemuan itu, meski sangat singkat, bisa jadi tonggak perdamaian perang antara Rusia-Ukraina. Apalagi utusan AS juga sudah bertemu dengan Putin dalam pertemuan yang konstruktif. Saksikan perkembangan dialog soal resolusi perang Rusia-Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.